Sudah ada, Pak. Kalau kita baca dalam Kejadian 5 ayat 4, anaknya Adam itu bukan hanya Kain dan Habel. Banyak, anak-anak perempuannya juga banyak. Gitu. Nah, ada yang jatuh dalam dosa seperti orang tuanya, maka mereka keluar. Nih, di luar-luar dari taman itu, pergi ke sana, kemari. Lah, itu yang ditakuti oleh si Kain itu. Makanya dia mengatakan, Alkitab mengatakan mereka itu orang-orang yang bertubuh raksasa. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Masih Adam dan Hawa ya, seputaran Adam dan Hawa. Saat Kain itu sudah membunuh Habel, itu kan Kain melarikan diri ya dari hadapan Tuhan. Kemudian dia itu kalau nggak salah dia takut nanti dia dibunuh juga sama orang lain. Lalu Tuhan memerintahkan dia untuk lari ke mana itu supaya nanti dia dilindungi Tuhan. Artinya kalau siapa yang bunuh dia akan berhutang darah juga. Nah, yang saya mau tanyakan di situ, ini kan masih awal penciptaan, hanya ada Adam dan Hawa, kemudian anaknya Kain dan Habel. Apakah sudah ada orang lain sampai si Kain ini takut mau dibunuh sama orang lain gitu? Ada makhluk. Sudah. Dikatakan orang, makhluk ya mungkin. Sudah ada, Pak. Kalau kita baca dalam Kejadian 5 ayat 4, anaknya Adam itu bukan hanya Kain dan Habel. Banyak, anak-anak perempuannya juga banyak. Gitu. Nah, ada yang jatuh dalam dosa seperti orang tuanya, maka mereka keluar. Nih, di luar-luar dari taman itu, pergi ke sana, kemari. Lah, itu yang ditakuti oleh si Kain itu. Makanya dia mengatakan, Alkitab mengatakan mereka itu orang-orang yang bertubuh raksasa, penampilannya nggak bener gitu loh. Jadi memang anak-anak Adam yang lain. Ya, udah bunda. Oh, jadi bukan dari keturunan Kain tadi yang Nephilim ini berarti ya? Iya, kan ada Nephilim sebelum perkawinan campur, dan Nephilim ketika perkawinan campur. Puncaknya itu setelah perkawinan campur. Makanya Tuhan memberikan air bah untuk membersihkan mereka dan menyisakan generasi bumi dari Nuh melalui Sem, Ham, dan Yafet. Gitu. Jadi anak Adam itu banyak, Pak, bukan hanya Kain dan Habel. Banyak, nanti baca Kejadian 5 ayat 4. Itu bentuknya plural, bukan singular. Iya, karena saya tidak terlalu paham, makanya saya tanya tadi. Anak-anak Adam, makanya dikatakan anak-anak Adam. Iya. Jadi anak-anak Adam yang lain itu yang ingin bunuh si Kain ini ya ceritanya ya. Yang sudah duluan juga jatuh ke dalam dosa itu ya. Yang tinggal di luar Eden ya. Ya, dan nanti dari Set itulah yang menimbulkan garis keturunan ke Nuh. Iya. Gantinya si Habel ini ya. Iya, betul. Iya, terima kasih banyak pencerahannya ya bapak-bapak semua. Kasih, selamat sore. Selamat sore Pak Popey. Iya. Banyak lagi Pak, yang banyak Pak. Iya. Jadi apa-apa. Enggak apa-apa diskusi ya. Iya, tadi saya ngobrol. Tadi saya ada masuk di live roomnya Agatha. Di situ kebetulan ada Zuma. Ya, yang dibahas itu mengenai ini firman Allah itu katanya ciptaan. Nah, di sini kan ya secara logika menurut saya sendiri sih bukan ciptaan. Masa firman? Bagaimana Tuhan mau bersabda, mau menciptakan sesuatu tanpa berfirman kan? Mustahil. Menciptakan firman kan dia berfirman. Ya makanya itu. Jadi logika Zuma ini tidak logis menurut saya. Salah di Islam biasanya mereka mengasosiasikan firman Allah adalah makhluk. Nah, itu penyebabnya. Sehingga mindset mereka selalu sorry. Iya, jadi berlanjut ya.
logika orang Islam, ya, mereka itu logika yang kacau balau. Kenapa bisa CP logika mereka kacau balau? Karena mereka mati-matian mengatakan bahwasanya Allah mereka itu adalah firman yang menciptakan firman itu gitu loh. Karena mereka akan menjadi kafir kalau mengatakan kekal itu lebih dari satu. Kan kekal itu kan cuma Allah satu biji. Itu kata mereka. Kalau ada yang kekal selain daripada Allah, berarti ada tandingannya. Makanya dikatakan roh Allah ataupun zat Allah dan firman-Nya dikatakan itu tidak kekal, supaya tidak ada tandingan Allah gitu loh Pak. Nah, tetapi bagi iman orang Kristen dan Yahudi, ya, firman Allah dan roh Allah itu sudah ada ketika sebelum langit dan bumi tercipta. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, Allah, roh Allah melayang-layang di permukaan air dan berfirmanlah Allah, itu sudah ada. Tetapi Islam hadir meniadakan itu. Kenapa? Karena nanti kalau mereka mengatakan yang kekal itu juga adalah roh Allah dan juga kalamullah adalah kekal, maka terbongkarlah sedikit demi sedikit. Apa yang terbongkar? Contohnya Maryam 17. San Serapim bisa tunjukkan San Serapim? Maryam 17? Bisa. Jadi yang terbongkar nanti satu ini. Ya. Perhatiin teman-teman. Maryam 17 kita buka akan terbongkar nanti ini. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah roh. Mereka mengganti istilah dengan kata zat. Bacakan Serapim, tolong. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke. Maka kami mengutus roh kami. Nah, roh kami ini adalah rohnya si Allah, benar? Nah, ulama mereka mengganti roh ini menjadi Jibril. Itu tidak ada dalam teks aslinya Jibril itu. Nah, kenapa? Ulama mereka mengatakan demikian ada Jibril supaya si Allah yang adalah roh ini kesannya tidak pernah jadi manusia. Padahal teks aslinya Allah pernah jadi manusia. Menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam. Konsekuensi logisnya adalah jikalau roh Allah ini adalah Jibril, maka dalam kandungan Maria adalah Jibril. Konsekuensi logis. Maka Maryam mengandung Jibril. Bukanlah Isa lagi. Makanya mereka serba bingung. Apa yang mau kita bikin di sini? Kalau kita bikin nanti Jibril, yang dikandung Maria siapa? Harus Jibril dong. Soalnya roh Allah juga ditiup kepada Maryam lewat farjahannya, kan begitu. Coba bukakan An-Nisa 171, bro. An-Nisa 171. An-Nisa 171. Buka mic-nya. Kau buka mic-nya baca. Oh, iya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan tidak. Ya, sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kita mengimani Yesus adalah utusannya, benar. Ya. Dan itu yang diciptakan dengan itu bohong, itu kurung-kurung. Dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Ya, itu sebabnya Yesus itu adalah utusan dan juga roh darinya, kata si Allah. Itu adalah rohku dan kalimatku, firmannya. Tetapi kalimat di sini nggak sama dengan kalimat kita. Kalimat di Islam di sini adalah perkataan, tetapi kalimat di kita adalah logos.
Maklum ya, mereka umat-umat bodoh. Nah, oleh sebab itu Islam berupaya menutup perkataan Allahnya ini. Perkataan si Allah ini sudah benar. Cuman ulama mereka menyisipkan sesuatu untuk menggelabui makna. Allah itu sudah benar maknanya. Isa itu adalah rohku dan kalamku. Sudah benar makna si Allah ini. Dan juga dikatakan tadi dalam Maryam 17, rohku menjadi manusia yang sempurna. Kenapa si Jibril dikurung-kurungi di situ? Jujurlah menerjemahkan. Gitu loh, Pak. Ya, makanya si Juma nggak berani diskusi sama saya. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa aku. Si Juma nggak berani diskusi sama saya, nggak berani dialog. Sama si Elia dia berani dialog. Berani sama si Elia dia dialog. Kenapa? Karena cuma Alkitab doang yang ditanya-tanya. Ya kan? Nah coba sama saya. Oh habis dia. Ku bikin sayur mayur. Habis dia ku bikin lapet pulut kan begitu. Habis dia ku bikin. Itu loh ya. Jadi oleh sebab itu dikatakan di situ bahwasanya Isa itu adalah roh Allah. Bukan zat, tidak ada kata zat dalam Al-Quran. Roh, karena Allah itu adalah roh. Kalau tidak roh, lalu Allah itu apa? Kenapa ada roh dalam diri Allah? Karena sesuatu kalam nafsi menjadi kalam nafsi. Nafsi itu adalah sesuatu yang melekat pada dirinya. Nafsi itu adalah ketika yang melekat itu keluar daripada dirinya. Itulah disebut kalam nafsi dan kalam nafsi. Ya, Islam tahu istilah itu, tapi mereka pura-pura bodoh. Jadi mereka serba bingung, serba kena jepit, mundur kena, maju kena, ke bawah kena, ke atas kena. Kenapa? Karena ulama mereka yang menyebabkan mereka seperti itu. Roh Allah, roh kami dikatakan Jibril. Masa Jibril roh Allah? Lalu yang masuk ke perut Maria itu siapa? Jibril dong. Iya kan? Kami tiupkan roh kami kepada Maria. Berarti Allah meniup Jibril. Kan begitu konsekuensi logisnya. Makanya Islam gak akan bisa sampai kepada kebenaran. Karena apa? Ulama mereka ini serius. Makanya si Juma pun kebelinger. Apa itu Asmaul Husna? Apa itu sifat-sifat Allah? Gak tahu dia apa itu Asmaul Husna, 90 nama-nama Allah. Dia gak tahu apa itu sifat-sifat. Tapi sok mengajari Alkitab. Coba bukakan Yunus 94 deh. Yunus 94. Yunus 94. Bukan Alkitab ya. Al-Quran Yunus. Karena ketika banyak orang Kristen kusuruh bukakan dulu Yunus. Kitab Yunus dibuka. Alkitab. Iya. Bukakan Yunus nomor undian 94. Iya. Mereka mengatakan Alkitab kita Matius 7 nomor 3. Mereka mengatakan begitu, bukan ayat. Kalau saya nomor undian ya, Yunus kitab Yunus nomor undian 94. Apa dikatakan situ? Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, itu perkataan Tuhan mereka. Kalau kau ragu-ragu sama Al-Quran, bertanyalah kepada si Elia. Kalau kau ragu-ragu Al-Quran, bertanyalah kepada si CP. Kalau kau ragu-ragu Al-Quran, bertanyalah kepada orang-orang oten. Itu perintah Tuhan mereka. Bukan disuruh, oh Muhammad, oh orang-orang Islam. Ya, kalau kau ragu Al-Quran, tanya ya Ustadz. Tidak ada dalilnya. Untuk tanya Ustadz, Kiai, ulama, tidak ada dalilnya. Kalau kau ragu Al-Quran, tanya orang Kristen. Tanya orang Yahudi, itu ada dalilnya. Gitu loh. Makanya si Juma itu, ya silakan Pak. Ini yang saya mau konfirmasi mengenai
Apa tadi ini namanya? Coba saya lihat dulu. Itu betul ya? Atau hanya hoax saja itu ya? Yang mana, Pak Bobai? Yang mana, Pak? Al-Adab Al-Mufrad 963 tentang ada seseorang itu yang disuruh gigit anu itu loh, Oh, anunya bapaknya itu loh. betul, betul. Jadi betul itu ya, bukan hoax itu ya? Betul, itu asli. Al-Adab Al-Mufrad 903, iya. Itu betul. Asli dong. Ngeri kali itu, Bah. Itu sebabnya seorang ustadz yang ada di Medan sana lagi nonton dia hamba Tuhan, nama akunnya lagi nonton di bawah dia. Dia murtad gara-gara itu, Pak. Puji Tuhan. Lagi nonton dia Bapak hamba Tuhan. Foto profil itu warna kuning. Nah, jadi dia murtad gara-gara debat sama saya. Gitu loh, ya. Dan Itu dia sejalan dengan judulnya ini, bro ya. Sebutkan satu yang baik di Quran. iya. Jadi yang bawa tanya itu adalah hadis. Ya kan? Menggigit burung itu. Nah, di sini aku tanya Al-Qur'an, sebutkan satu yang baik di Al-Qur'an. Kalau mereka mengatakan, "Oh, Allahku memerintahkan sholat." Si Serapim sudah sholat. Sebelum ada Islam sudah sholat Kristen Ortodoks. Perkembangan tafsiran yang menyebabkan Kristen ada yang tidak sholat seperti sholat Ortodoks. Itu kan perkembangan tafsiran. Iya kan? Tetapi tujuannya satu, meninggikan nama Tuhan kita, kan itu. Gitu loh ya. Jadi apa yang indah-indah di Al-Quran? Puasa, kita sudah berpuasa. Berzikir, kita sudah berzikir. Ada zikir kita. Bahkan hitungan zikir itu 33 batunya. Kenapa 33? Karena Yesus usia 33 tahun mati. Coba ditanya Islam, kenapa batu zikirmu 33? Gak berani mereka menjawab, gak bisa dijawab. Kenapa? Maling, mereka maling. Saya ini takut sebagai seorang bapak, ini takut sekali saya dengar yang tadi itu Al-Mufrad 963 ini. Iya, Takut digigit saya ini. 963 itu adalah, iya. Silakan, oh belum buka ya. Ya, silakan Serapim, aku beli pisang goreng dulu, banana fried. Oh, oke bentar.